Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Muhammad Arif Rahmat Firgiandi, ya. Bisa dipanggil Arif. Saya di sini sebagai asisten pada mode solar fotovoltaik atau solar panel di praktikum termofit pertama di tahun ajaran 2021-2022. Jadi sebelum kita masuk ke dalam praktikum, ya, solar panel ini adalah sebuah alat yang mengkonversi energi surya menjadi energi listrik dengan efek fotoelektrik, ya. Di sini kita menggunakan tiga macam atau tiga jenis solar panel. Yang pertama ialah solar panel dengan 185 WP dengan spesifikasinya juga yang bisa teman-teman lihat sebelah kiri ini. Yang kedua ialah solar panel dengan 195 WP dan spesifikasinya juga. Dan yang ketiga ialah solar panel dengan 200 WP dan spesifikasinya juga begitu. Jadi teman-teman sudah tahu mengenai solar panel apa saja yang kita gunakan dalam praktikum ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tujuan kita pada praktikum ini supaya kita tidak rancu dalam melaksanakan praktikum ini begitu ya. Jadi tujuan kita dalam praktikum ini yang pertama ialah mengetahui tentang siklus pada solar fotovoltaik ini. Dan yang kedua mengetahui bagaimana karakteristik pada solar fotovoltaik. Dan yang ketiga bagaimana kita mengetahui bagaimana fenomena apa saja terjadi pada praktikum solar fotovoltaik ini sendiri. Dan yang keempat yang terpenting ialah untuk menambah wawasan mahasiswa tentang energi terbarukan mengenai pembangkit listrik tenaga surya yaitu solar fotovoltaik. Oke, setelah teman-teman mengetahui bagaimana tujuan dalam praktikum solar fotovoltaik ini, ya, dan bagaimana juga manfaatnya setelah mengetahui tujuan ini, langkah selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari solar fotovoltaik dan komponen utamanya beserta fungsinya begitu ya. Jadi di sebelah kiri saya ini telah tampil siklus dari solar fotovoltaik ini sendiri, di mana siklus ini terdiri dari solar panel, ya, SCC atau solar charge control, aki, dan inverter, di mana ini memiliki masing-masing fungsi ya pada siklus ini tersendiri begitu. Jadi solar panel ini berfungsi untuk mengubah energi surya menjadi energi listrik, di mana arus yang dihasilkan ini adalah DC begitu ya. Jadi setelah solar panel diketahui bagaimana fungsinya, yang selanjutnya ialah SCC. SCC ini berfungsi untuk menambah dan mengurangi arus yang dihasilkan oleh panel surya yang masuk ke dalam aki. Ya, jadi selanjutnya adalah aki. Aki ini berfungsi untuk menampung ya energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya, di mana penggunaan aki ini sebenarnya tidak terlalu penting, tetapi alangkah baiknya digunakan. Karena apa? Supaya pada saat malam hari energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya ini masih bisa dimanfaatkan begitu ya. Jadi selanjutnya adalah inverter, di mana inverter ini berfungsi untuk mengubah arus DC menjadi AC. Di mana pada kehidupan kita sehari-hari dalam menggunakan elektronik ya, biasanya kita menghidupkannya itu menggunakan arus AC gitu. Ya, jadi setelah teman-teman mengetahui bagaimana komponen dan apa saja komponen yang kita gunakan dan bagaimana fungsinya, ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari solar fotovoltaik ini sendiri. Yang pertama ialah solar panel ini ya akan menyerap energi surya dan mengubahnya menjadi energi listrik, di mana arus yang dihasilkan ini ialah DC. Jadi setelah itu arus DC ini akan dialiri ke SCC atau solar charge control. Setelah itu akan masuk ke dalam aki. Ya, aki ini menyimpan arus DC itu sendiri. Jadi setelah arus DC ini nyampai di aki, ya, setelah disimpan di aki, ya, selanjutnya arus DC ini akan dialiri ke inverter. Ya, di mana inverter ini yang sebelumnya saya jelaskan bagaimana fungsinya juga, yaitu mengubah arus DC menjadi AC begitu ya. Setelah itu arus DC yang dihasilkan oleh panel surya pun bisa kita nikmati begitu ya. Jadi setelah teman-teman mengetahui bagaimana prinsip kerjanya dan apa saja komponen utamanya, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja alat ukur yang digunakan pada solar panel ini begitu ya. Oke, jadi alat ukur yang kita gunakan pada praktikum solar fotovoltaik ini yang pertama ialah piranometer, di mana piranometer ini berfungsi untuk mengukur intensitas sinar matahari yang terjadi pada saat kita praktikum. Dan satuan akhirnya yaitu watt per meter kuadrat. Di sini adalah piranometernya dan ini adalah monitor, di mana monitor ini berfungsi untuk menampilkan nilai dari intensitas sinar matahari itu sendiri begitu. Yang selanjutnya alat ukur yang kita gunakan pada praktikum solar fotovoltaik ini ialah klemeter.
Jadi klemeter ini berfungsi untuk mengukur arus dan juga tegangan tinggi tanpa harus mematikan ataupun memutuskan kabelnya begitu. Jadi ini sangat berguna sekali pada saat kita praktikum begitu ya. Jadi yang selanjutnya alat ukur yang kita gunakan ialah multimeter. Sama halnya dengan klemeter, tetapi multimeter ini hanya dapat mengukur pada tegangan rendah dan juga arus rendah begitu. Dan juga alat ukur terakhir yang kita gunakan ialah hygrometer ya, seperti yang telah saya lakukan ini. Jadi hygrometer ini berfungsi untuk mengukur kelembaban udara pada saat kita praktikum dan juga temperatur udara pada saat kita praktikum begitu ya. Jadi pada hygrometer ini terdapat dua nilai yang ditampilkan pada monitor atau pada alat ini sendiri. Jadi data yang kita ambil pertama kali itu ialah mengukur intensitas sinar matahari pada saat kita praktikum. Ya, jadi cara kerja dari alat ini sangat gampang ya. Di sini ada 3 komponen pada piranometer. Yang pertama ialah piranometer itu sendiri. Yang kedua adalah kabel USB-nya ini. Dan yang ketiga ialah monitor untuk menunjukkan nilai dari intensitas sinar matahari ini. Jadi cara kerjanya itu kita tinggal mencolokkan port USB pada masing-masing alat begitu ya. Jadi setelah itu kita on-kan monitor ini dan biarkan alatnya bekerja secara sendiri. Dan kita hold pada nilai tertinggi. Jadi yaitu nilai tertinggi saat ini yaitu mencapai 542,8 watt per meter kuadrat. Jadi setelah itu kita catat, dapatlah data dari intensitas sinar matahari. Jadi setelah kita dapat nilai dari intensitas sinar matahari, langkah selanjutnya kita akan mengukur tegangan pada solar panel ini sendiri. Jadi kita akan menggunakan alat ukur yaitu multimeter ya. Jadi langkah kerjanya itu sangat gampang, di mana kita akan menghubungkan terminal positif dan negatif pada solar panel ini ke terminal positif dan negatif pada multimeter ini. Jadi kita tinggal sambungkan ya. Dan dapatlah hasil pada tegangan di solar panel ini sendiri ya. Tinggal kita hold pada nilai tinggi dan selesai, kita catat begitu ya. Jadi telah dapat nilai dari intensitas sinar matahari dan juga tegangan. Langkah selanjutnya kita akan mengukur arus pada solar panel ini sendiri. Jadi alat yang kita gunakan ialah klemeter ya. Cara kerjanya sangat gampang ya. Pertama, kita akan menyambungkan secara seri kabel positif dan negatif pada solar panel ini ya. Setelah itu kita hidupkan alatnya ya ke 600 ampere ini. Ini untuk mengukur arus pada solar panel begitu ya. Jadi kita akan klaim ini ke klemeter kita begitu. Jadi keluarlah hasil pada solar panel ini, arus pada solar panel ini. Tinggal kita hold pada arus tertinggi dan kita catat gitu ya. Jadi setelah teman-teman dapat nilai dari arus dan tegangan menggunakan alat klemeter dan multimeter, yang selanjutnya kita akan mengukur humidity pada saat kita praktikum ya, dengan menggunakan alat humidity meter ini. Jadi humidity itu adalah kelembaban udara. Kita akan mengukur kelembaban udara ini menggunakan humidity meter ini. Dan cara kerja dari alat ini sangat gampang. Kita letakkan begitu saja ya alat ini, dan alat ini akan bekerja secara sendirinya ya. Dapat dilihat pada layar alat ini, humidity tertinggi yaitu mencapai 86,6%. Ini adalah kelembaban udara yang dihasilkan pada saat kita praktikum hari ini begitu ya. Jadi setelah dapat beberapa parameter ya atau nilai pada data yang pada saat kita pengambilan data, langkah selanjutnya ialah pengolahan data ya, di mana kita akan mengolah daya input ya, daya output dan juga efisiensi ya. Setelah teman-teman selesai dalam pengolahan data, selesailah praktikum kita. Jadi berakhirnya praktikum kita ya, mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami bagaimana sih praktikum solar fotovoltaik ini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyerap ilmu yang saya sampaikan ya, dan juga mudah-mudahan bermanfaat ke depannya bagi teman-teman semua ya. Sekian praktikum kita hari ini ya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.